Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja, ini berkaitan dengan medsos. Beberapa waktu yang lalu saya beberapa kali melihat ada viral. Jadi ada seseorang yang menginjak Al-Quran, kemudian ada satu bule di dalam WC ya, toilet, lalu Al-Quran itu dikasih meme berbahasa Indonesia. Quran dibuat ini tisu untuk berak es gubrat taek lah coro pade ya. Dan sebagainya gitu. Terus yang saya lakukan, saya bingung, saya ngurut dodo lah istilahnya. Terus kira-kira menurut pandangan Cak Nun kira-kira Allah itu marah nggak dengan saya kalau saya seperti itu? Sedangkan saya memang benar-benar bingung harus ngapain. Terima kasih Cak Nun. Dah, ngoten mawon. Sampai sekitar 15 tahun yang lalu, kalau masyarakat akan menerima informasi itu melalui lembaga pers. Jadi ada koran, ada televisi, ada radio. Di situ ada prosedurnya, ada prosesnya. Ada wartawan yang mencari berita, kemudian dikasih ke redaksi, redaksinya menyeleksi. Kalau lolos baru dicetak, disebarkan. Jadi ada kontrol, ada prosedur. Nah, sejak ada Facebook, Twitter, internet, dan seterusnya, semua prosedur itu tidak berlaku. Setiap orang bisa jadi wartawan, setiap orang bisa jadi redaktur, setiap orang bisa menjadi pemasar, ya. Setiap orang bisa melakukan apa yang dulu harus dilakukan oleh lembaga besar. Jadi saiki iki sapa wae iso nyebar apa wae. Negara mungkin punya aturan untuk menghalangi, untuk mengontrol, tapi juga tetap tidak mampu secara maksimal. Jadi kalau dulu setiap berita itu ada sumbernya ada kredibilitas dan identitasnya, sehingga bisa dilacak, bisa disentuh secara hukum. Sekarang kan sukar, ya toh? Paling lewat IP-nya, terus dicari lewat siapa yang pertama menyebarkannya bisa. Tapi kalau jumlahnya beribu-ribu, berjuta-juta kan tidak mungkin ada pegawai di satu lembaga untuk mengontrol itu semua setiap saat. Sampai Quran di tisu saat diturute dan lain sebagainya, yang penghinaan-penghinaan yang luar biasa. Nek zaman biyen ngono kuwi gari kok takok ke redaksi kok golek inggone terus kok koprok ndase. Nek zaman biyen nek saiki ra iso kowe. Sekarang sukar dilacak ya. Sehingga Anda sebenarnya secara fisik teknis tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau Anda tidak bisa berbuat apa-apa biyadihi kata Rasulullah, ya kalau dengan tangan tidak bisa, secara teknis tidak bisa, ketemu orangnya juga tidak bisa, ya mencoba melakukan tandingan, tapi juga tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, wong racune rong truk, penisilinmu mengsak botol cilik kae, ngono ya, dadi ora iso. Jadi saya kira jawabannya adalah Allah tidak membebankan kepada seseorang yang dia tidak mampu melakukannya, gitu kan? Yang penting Anda ikut merasa tersinggung, ikut merasa sedih, kemudian Anda sambatnya ke Allah. Wes kok Al-Fatihah apa kok tambah Yasin? Kok tambah Yasin ping 7 kali Yasin. Setiap kata mubin Anda ingat meme itu, owonge kuwi. Anda ingat dan ning jero ati kok sambatkeun Gusti Allah. Sebab yang bisa bertindak di situ hanya Allah, para malaikat, terus demit, jin dan lain sebagainya. Anak kue arep kangelan karo Gusti Allah malaikat ya wis kowe bicarane serawung karo jin. Ya toh, engko kok duduk. Nah, itu jadi alternatif jawabannya ya spiritual, berarti bikol bihi atau bikulubihim. Karena tidak bisa diyadihi toh. Kalau kamu sibuk dengan apa yang kamu kerjakan, kamu menjadi sekunder itu yang medsos itu. Kamu pusing sama medsos karena kamu jadi kerjaan utama. Itu loh Dek ya. Nah, jadi di Al-Fatihah. Nomor loro, ya Gusti Allah ya ora nesu lah. Ya ora Gusti Allah ki ora pathek. Mulane kowe iki
ngene aku tadi kita ngobrol di tempat Bipanis tadi ya. Wong-wong iki do syahadat. Rumangsane Gusti Allah butuh diakoni kan ngono. Syahadat ki dudu kepentingane Allah. Gusti Allah kok akoni badhe ora? Ora kok akoni rugi ora? Ora. Gusti Allah ora butuh kowe syahadat apa ora, kene sing butuh. Syahadat itu artinya Anda percaya betul sama rezeki Allah, percaya kepada perlindungan Allah. Sing penting kowe tekun nyambut gawe terus istiqomah, mesti rezekimu dijamin. Ojo panik soal kekayaan, ojo panik soal duit, terus percaya terus. Nganti saiki aku ora duwe penggawean resmi kok, Mas. Aku iki lho. Tapi aku iso alhamdulillah Allah menyalurkan lewat saya banyak sekali bantuan-bantuan bahkan ekonomi dan keuangan kepada berbagai macam pihak yang menteri saja belum tentu bisa melakukan itu. Neng kan dudu duit aku kan dikai Gusti Allah sok cash lho Mas. Kowe nek percaya karo Gusti Allah, kadang-kadang kowe dikai cash aja kaget. Aku sering dikai cash karo Gusti Allah. Dan aku kadang-kadang ngenyang mbok dolar sekali-sekali. Tak kayak contoh siji wae ya. Aku iki tahu ke Padang Bulan disupiri Saipul ditabrak bis Komburi. Dan aku kan preman rodoan. Aku langsung mencolot mlebu bise leren. Penumpang turunkan semua bayar. Diganti biayanya semua, dikembalikan uangnya. Sopir kena bis ikut saya. Wes dadi mobilku macet ning Nganjuk, bise tak seret, tak gawa nang gone Kang Masku ning Jombang karena satu-satunya tempat di situ. Supir iki wis bingung, waduh iki arep diapake ya. Dan dia enggak tahu saya. Berarti dia bukan orang Maya. Tekan gone Kang Masku aku takon, iki ana sego tegak iki, Jan. Nek iso gawe wong papat iki, aku karo wong bis iku telu. Terus kopi. Kayak kopi tak tukokno rokok. Iki supire bingung piye to iki? Iki arep diajar apa arep ditraktir to? Malah tak kei rokok, kei mangan, kita bingung. Akhirnya ngene, Mas, iki kowe iki mesti duwe masalah ning omah. Kok dadak nabrak Komburi iki piye to? Mesti kowe lali kowe, mesti ngelamun kowe. Nggih, kula niki ajeng mantu dereng gak ada biaya. Ngono kuwi ya, iki cerita harus percaya tadi loh. Percaya karo Gusti Allah. Saiki ngene aku takon, jenengan ajeng tanggung jawab mboten? Oh nggih tanggung jawab. Niki bis napa? Harapan Jaya. Pose ten pundi? Tulungagung. Iki perusahaanmu ngewangi kowe ora untuk ngganti mobil saya? Nggih kula tak telepon sih. Ngene tak telepon nomor piro tak telepono. Terus saya teleponkan dan konfirmasi bahwa perusahaannya bantu apa tidak. Wes akhirnya urusan mereka beres. Saya punya niat dalam hati kingko pokoknya segera tak bawa ke bengkel. Urusane pol Mas. Iki engko pira wae biayane tak balekke. Tapi saya tidak akan bilang kepada supir ini bahwa saya akan mengembalikan biaya yang dia keluarkan untuk memperbaiki mobil saya. Sebab kalau saya omongkan dia tidak belajar. Biarkan dia mengalami bahwa saya itu orang yang kejam. Tak biarkan saja. Pokoknya dia ora aku duduk ganti tanggung jawab kowe wong urip. Betul? Dadi dhek wis karo ndredeg kae nang bengkel kae terus kita konfirmasi sekian biayanya. Ya. Mergo parah gitu. Dah tanggal piro Mas dadine nggih kinten tanggal sak menten. Oke, tanggal itu kita ketemu lagi jam 11 pagi di bengkel ini tanggal sekian sesuai dengan informasi dari pemilik bengkel. Wes bar kuwi acara. Hari itu saya sudah program untuk balik ke Jombang. Tapi aku ora ndek duit. Aku meng duwe tiket nang Surabaya terus dijemput adikku nang Jombang. Tapi aku ora duwe duit untuk ngenteni biaya bengkel sing wis tak niati meskipun dia tidak pernah tahu bahwa saya punya niat itu. Ngono ceritane. Terus aku sendiri niat tok. Ora mungkin aku nyengsarake sopir bis. Angger kowe nunjukkan tanggung jawab tak ganteni kabeh. Aku kepengin menggembirakan kamu juga. Kan? Aku mlebu Cengkareng karo dilang-dilang jaduh ra duwe duit piye aku duwe duit nggo tiket iki. Terus aku diparani, ibu-ibu nggawa tas Cak Nun. Nggih, Bu. Melu aku. Seret ning cedak toilet kae dudu Novia ndasmu. Mbok sapa ibu-ibu diseret
Terus aku dipojokkan, terus dia njupuk tas plastik saka tase dhek isine duit. Terus dilebokke tasku, seret. Wis selamat berjuang. Ngono. Aku sering Dek ketemu wong aneh sing ucapane padha. Cak Nun ya. Ikut saya. Ngekei selamat berjuang. Ngono kuwi. Berkali-kali aku. Wes pokoke ibu-ibu mbok sapa bar kuwi Dek lunga wis ngilang, wis aku nang Surabaya. Dan ini saya pegang Mas kaya wong main gaple kae ora tak delok. Iki pira duwite, duit tenan apa duit aku ora ndelok ben wae. Biar saya penasaran dulu, biar rezeki Allah ini berlaku lama penasarannya gitu kan. Tekan Surabaya tak biarkan saja ning jero tas, tekan Jombang menjelang jam 11 saya ke bengkel tuh baru saya masuk kamar mandi di tempat kakak saya tak delok. Duwite iki pas kaya sing tak janjeke ning bengkel. Terus aku ya Allah mbok diluwi 50.000 kok. Ya kayak numpak bis ngono ya, masa ora diluwi sithik-sithik ngono ya. Ora kowe manja-manja ngono Mas ya. Anda kalau kehilangan kemanjaan sama Allah juga Allah kurang senang. Allah itu mesra sama Anda. Banyak baca surat Maryam Mas, supaya Anda berlatih kemesraan. Baca surat Maryam. Rasakan itu sangat nikmat, sangat mesra. Ngono ya Mas ya. Nah, tenan wis Mas, tak balikke duite. Gitu loh Mas. Dan itu saya mengalami adegan itu sangat sering. Bahkan di atas lemari saya kiai-kiai do teko ning makiyahan tuwa-tuwa, aku ra iso nyangoni, nangis aku. Ya Allah aku ra iso nyangoni, terus aku tengah-tengah nangis, aku mundur ke belakang, aku wudu nis. Bar wudu aku nang kamarku, terus arep sisiran, njupuk sisir iku ana duit sak gebok ngene iki. Wah. Lho, ya tak jupuk, tak hitung. Kiyaine semene, tak bagi semene, tak amplopi. Jadi saya kasih semua wong tadi sambat saya kan banyak kiai-kiai tua datang, aku ra iso nyangoni. Maka uang dari Allah itu pasti untuk mereka bukan untuk saya. Jadi aku ra menyisakan sedikit pun. Tak bagi langsung ke mereka, Mbah Sirot CS. Mbah Sirot Klaten. Sekarang almarhum. Dikai cash Mas. Allah kok. Sing jomblo muga-muga dikai cash langsung ana cawe dok teko. Moro-moro tuh tangi turu mak bedunduk ana cawe dok ngono ya. Bul demit ya dah. Oke yang medsos juga ya. Oke aku seneng banget. Anda tuh kurang mesra sama Allah. Yang mesra ya anggere aja neranyak. Ngerti bedane mesra karo neranyak ya? Ya manja sithik-sithik nang aja kebangetan. Ya. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2018. Dan inti dari video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada seorang penanya yang menanyakan perihal penghinaan terhadap Islam. Kurang lebih beginilah pertanyaannya. Penanya bercerita bahwa dia sering melihat berita di media sosial tentang orang luar yang menghina Islam. Contohnya, ada video viral orang luar yang menginjak Al-Quran. Ada juga foto-foto atau meme-meme orang luar yang menjadikan Al-Quran sebagai tisu toilet dan masih banyak lagi.
Menanggapi hal itu, sejujurnya penanya sangat marah. Namun, di sisi lain dia juga merasa bingung harus berbuat apa. Sehingga akhirnya pun dia hanya bisa diam saja. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan marah kepadanya karena tidak berbuat apa-apa? Kurang lebih itu garis besar yang ditanyakan oleh penanya. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman atau pointer respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan. Poin yang pertama adalah, Mbah Nun sedikit memberi landasan awal begini. Kisaran 15 tahun yang lalu, kalau masyarakat ingin menerima informasi, itu melalui lembaga pers. Jadi, hanya televisi, radio, koran yang ada prosedurnya, ada prosesnya. Ada wartawan yang membuat berita, selanjutnya dikasih ke redaksi, kemudian redaksi menyeleksi, dan kalau lolos barulah dicetak dan disebarkan. Jadi, ada kontrol dan prosedur. Nah, sejak ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan seterusnya, semua prosedur itu sudah tidak berlaku. Karena siapapun saja bisa menyebarkan informasi di mana dan kapanpun saja. Intinya, setiap orang bisa menjadi wartawan. Sehingga akhirnya silang sengkarut seperti sekarang ini. Karena memang siapapun saja bisa menyebarkan informasi. Bahkan anak kecil pun bisa menyebarkan apapun saja di internet. Intinya, kesemrawutan berita yang terjadi sekarang ini adalah akibat dari internet, sehingga setiap orang bisa menjadi wartawan, redaktur, dan penyebar berita. Pokoknya sekarang ini siapapun saja bisa melakukan yang dulu hanya dilakukan oleh lembaga besar. Kemudian poin selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa negara sebenarnya bisa membatasi, namun paling itu hanya sebagian kecil saja, karena memang akan sangat sukar dikendalikan. Sehingga kalau Anda mau mencari siapa pelakunya, bisa dilihat dari IP-nya. Itu pun juga sulit, apalagi kalau sudah disebarkan oleh berjuta-juta orang. Sementara, kalau zaman dulu, kalau ada berita yang tidak Anda suka, maka Anda tinggal mencari siapa redakturnya, terus tinggal dipukul saja. Tapi kalau sekarang tidak akan bisa, karena sangat sukar untuk dilacak. Sehingga secara teknis sebenarnya Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, Mbah Nun memberikan saran dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa, maka dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Dari hadis ini, Mbah Nun menawarkan kepada penanya begini. Jadi, kalau Anda tidak bisa merubahnya dengan tangan Anda, alias tidak bisa merubahnya secara teknis, maka rubahlah dengan hati alias rohani. Misalkan setiap Anda melihat meme-meme atau video yang menghina Islam, Anda Al-Fatihahi, Anda bacakan ayat-ayat Allah, Anda doakan, dan seterusnya. Intinya, Mbah Nun menawarkan untuk merubahnya dengan hati atau rohani. Mbah Nun pun memberikan solusi lainnya, yakni dengan menandinginya. Namun, menurut Mbah Nun itu juga percuma dan tidak ada gunanya. Karena ibaratnya, virusnya itu satu trek, sementara amoksilinnya cuma satu tetes, maka itu akan percuma. Kemudian, poin selanjutnya adalah, setelah Mbah Nun merangkai kerangka jawaban, selanjutnya beliau menawarkan jawabannya. Jadi menurut Mbah Nun, Allah tidak marah kepada Anda kalau tidak bisa berbuat apa-apa. Dan menurut Mbah Nun, Allah juga ora paten. Karena menurut beliau, Allah itu tidak terpengaruh oleh apapun saja. Sehingga itu tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Jadi, mau ada yang bakar
Quran, mau ada yang menghina Allah, Islam, Kanjeng Nabi. Sedikit pun itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah dan tidak pula berpengaruh apa-apa kepada Allah dan Rasulullah. Selanjutnya, Bahnun menerangkan dengan lebih dalam begini. Orang-orang ini menyangka Allah itu butuh disyahadati, padahal sebenarnya sedikit pun Allah tidak butuh disyahadati. Akan tetapi kitalah yang membutuhkannya. Karena kalau kita tidak mengakui Allah dan Rasulullah, maka kita sendirilah yang akan celaka dan tidak selamat. Sehingga hakikatnya bersyahadat itu sendiri sebenarnya kitalah yang membutuhkannya. Kemudian poin terakhir, Bahnun ngendiko bahwa syahadat itu artinya sangat luas. Sehingga kalau kita sudah bersyahadat, maka itu artinya Anda sudah benar-benar percaya kepada Allah dan itu pada segala hal. Contohnya, kalau Anda sudah bersyahadat, maka itu artinya Anda juga sudah percaya kepada rizki Allah. Anda sudah percaya kepada perlindungan Allah, percaya pada kasih sayang Allah, dan seterusnya. Jadi menurut Bahnun, asalkan sudah tekun bekerja dan sungguh-sungguh, maka rizkimu pasti dijamin Allah. Bahnun pun berpesan untuk jangan panik soal kekayaan, jangan panik soal uang. Pokoknya yang penting Anda percaya terus kepada Allah, maka dijamin Anda tidak akan kekurangan materi. Karena memang itulah janji Allah kepada siapapun saja yang menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, maka Dia akan menjaminmu dari kelaparan dan ketakutan. Pokoknya syaratnya Anda percaya terus saja kepada Allah, maka soal uang pasti beres. Selanjutnya, Bahnun pun bercerita dan memberi contoh-contohnya dari diri beliau sendiri. Intinya, contoh-contoh yang Bahnun kemukakan adalah pengalaman pribadi beliau yang Allah lah yang selalu menjamin rezekinya. Kemudian, di akhir, Bahnun juga kembali mengingatkan kepada penanya untuk tidak usah terlalu difikirkan perihal meme-meme atau medsos itu. Dan tidak usah terlalu aktif bermedsos, karena yang mengganggu dan merepotkan tenaga dan pikiran Anda ya karena Anda bermedsos itu. Jadi mulai sekarang Anda sibuk saja berbuat baik dan tidak usah diperdulikan hal yang bukan batas kemampuan Anda. Yang penting Anda mesra saja kepada Allah. Dan perbanyaklah untuk membaca surat Maryam agar Anda mempelajari kemesraan. Sekali lagi, perkara medsos, serahkan semuanya itu kepada Allah. Sementara Anda cukup merubahnya dengan rohani. Anda Al-Fatihahi, Anda doakan setiap Anda melihat meme atau hal-hal yang menghina Islam. Anda Al-Fatihahi, Anda doakan setiap Anda melihat meme atau hal-hal yang menghina Islam. Kurang lebih sebatas yang dapat kami tangkap, itu garis besar dari jawaban yang Bahnun tawarkan kepada penanya. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan, itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.